Apa ini 3 berhala? Ya, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran Karim. Memang hanya 3 berhala. Berhala banyak, beratus. Sekeliling Ka'bah 360, tapi inilah 3 berhala yang diagungkan oleh masyarakat Arab di negeri Hijaz. Ya. Ketiga inilah yang menjadi berhala yang paling diagungkan mereka di negeri Hijaz. Karena itulah banyak terfitnah dengan 3 berhala ini. Ya. Yang pertama namanya adalah Al-Lata atau Al-Lata. Ya, adapun Al-Lata, ya, maka makna adalah secara bahasa Al-Lata dia adalah nama untuk satu batu besar. Ya, batu besar yang berwarna putih dan batu tersebut dipahat. Ya, di atas batu tersebut diletakkan semacam rumah pondok. Ya, dan orang berdatangan ke sana karena batu ini mendatangkan keberkahan. Jadi ada kata maknanya Al-Lata. Dia adalah batu besar berwarna putih, dipahat, diukir, di atasnya letakkan semacam rumah menjadi destinasi tujuan. Ya, tujuan bangsa Arab. Tapi paling banyak dia dipuja oleh orang-orang yang berada di Taif. Taif adalah kota yang berjarak dari Mekah sekitar berapa ya? Perjalanan 1 jam, 1 jam setengah. Taif namanya. Jadi inilah yang diagungkan masyarakat Taif. Batu besar warna putih yang diukir dipahat. Kita saya dibuat semacam rumah peribadatan. Jadi jika dia dibacakan kata-kata Al-Lata, apabila dengan tasydid Al-Lata, ya, maka maknanya Al-Lata, kata-kata Lata yaitu menumbuk. Al-Lata sang penumbuk secara bahasa. Ya, Al-Lata adalah orang yang dahulu ketika hidup begitu gemar bersedekah kepada jemaah haji. Dia tumbuk, dia adon tepung, dia tumbuk, dia buat minuman dari bahan namanya as-sawiq, dihadirkan kepada para jemaah haji. Karena kesolehannya, kebaikannya ketika dia meninggal, akhirnya kuburannya menjadi destinasi tujuan orang. Orang berdatangan beriktikaf di kuburnya, meminta kepada dia di kuburnya. Jadi ini Al-Lata. Dan dua-duanya benar. Di Taif satu berupa batu yang disembah mereka, satu lagi kuburan. Jadi Al-Lata bisa bermakna batu besar yang dipuja, bisa boleh bermakna kuburan yang dipuja. Beramal saleh yang senantiasa berinfak, membuat minuman, menghadirkannya ke jemaah haji. Ya. Jadi bangsa Arab ada yang menyembah kuburan, ada pula yang menyembah apa? Batu. Ya. Itulah makna Lata atau Lata. Ada pun yang kedua Al-Uzza. Al-Uzza ini adalah nama satu pohon samar namanya. Pohon besar yang atasnya dibuat seperti guru atau rumah, dikasih berbagai macam kain-kain penutup. Subhanallah. Kita melihat agar orang serem, agar yang memiliki makna yang disegani orang, kita melihat dikasih kain-kain kadang-kadang kuburan itu, kasih kain warna kuning, kasih kelambu, supaya orang timbul rasa ta'zim. Ini bukan kuburan biasa itu. Kasih kelambu, kasih kain. Untung tak banyak nyamuk sana.
Begitulah syaitan menggiring orang. Tak akan mungkin dua orang biasa-biasa, nggak mungkin. Hanya bukan supaya dia bukan dibuatlah macam-macam, dibuatlah penutup-penutup asal musika, kain-kain, pernak-pernik, ya, begitu banyak. Hampir setiap tempat, tak peduli di mana pun dia ada. Ya, ada saya di rumah terkepala sendiri, baru tempat. Ya, daerah Kalimantan dia ada, daerah Sumatera pun ada. Tak mau saya tutup spesifikasi tempat ini. Kasihan Pak Abdul Rahman. Ya, kasih kain-kain. Teringat orang-orang kufar di Bali sana. Mereka juga demikian. Tiap pohon-pohon besar dikasih kain. Diagungkan semua pohon besar, kasih kain, kasih saji. Ya, maka Al-Uzza ini pohon besar. Di atasnya dibuat tempat semacam gubuk atau rumah ibadah, diagungkan. Ya, dia baru di satu tempat namanya Nakhlah. Ya, Wastar dan Nakhlah Syahmiyah. Nama tempatnya Al-Madiq, terletak antara Makkah dan Taif. Adapun Uzza ini adalah berhala yang diagungkan bangsa Quraisy. Karena itulah Abu Sufyan ketika dalam perang Uhud mereka merasa menang, berteriak dia kata Abu Sufyan, "Lana Uzza, la Uzza lakum." Kata Abu Sufyan setelah dia banyak mereka menghabisi kaum muslimin, "Kami punya Uzza, kalian tak punya Uzza." Itu kata Abu Sufyan. Ya, tatkala Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, ya, Rasulullah putus Khalid bin Walid pergi berangkat ke sana. Pohon besar tebal. Khalid setelah mengenal akidah tak peduli. Kita kalau tak kenal akidah, semua kita takuti. Lewat pohon besar pun tak merinding lagi, takut. Kalau punya akidah sini dipotong. Akidah dahsyat. Subhanallah. Kata orang ke sini dia benci dia. Subhanallah. Akidah tertanam. Khalid tak peduli. Nikmat kita dengan akidah. Kalau dengan akidah dalam kuburan pun takut. Berkuburan. Orang mati tak bisa ngapa-ngapain. Selesai. Yang bahaya kan hidup. Subhanallah. Dia lebih takut melewati kuburan daripada melewati tempat-tempat yang banyak tukang buka. Padahal ini yang paling berbahaya ini. Kuburan biasa saja. Karena akidah. Kata Nabi Khalid, kau hancurkan itu Uzza. Ya. Maka dia datang, dia tepang untuk pohon, dia hancurkan rumah di atasnya. Dia pun pulang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, selesai, musnahkan itu pohon. Kata Nabi, kau pulang kembali. Kau belum pun apapun juga. Pulang kembali. Kalau heran, pulang waktu tepang waktu juga pulang kembali. Dia pulang, sesampainya di tempat Uzza yang dihancurkan pohonnya, rumahnya dihancurkan. Nampaknya perempuan telanjang, rambutnya busuk masai. Yang menghalangi Khalid datang ke tempat tersebut. Ya, wajahnya dia letakkan pada wajahnya itu banyak debu. Khalid mendekat, dihalangi, disembelih Khalid. Ya, dipancung Khalid. Inilah jin itu. Itulah yang namanya Uzza. Jin yang menunggu tempat tersebut. Kata Nabi SAW, tilkal Uzza, yang kau bunuh itu Uzza. Karena tempat-tempat itu ketika diagung-agungkan, dipuji, diputuskan, ditakuti, bersama bersama jin. Ketawa-ketawa jin daripada orang datang menyembahnya. Kadang-kadang patung itu bisa bicara. Itu kan dia bicara, tapi siapa? Jin. Orang mukmin mana peduli.
Ini yang kedua, jadi pohon. Tadi batu, kuburan, pohon. Yang ketiga namanya apa? Wa manat dan ukhra, dan berhala manat. Berhala orang ini tempatnya di namanya Qadim di Musyallal, jalan antara Makkah dan Madinah. Kalau kita berangkat ke Madinah itu kan lewat tempat Qadim di Musyallal. Di sana ada berhala namanya Manat. Dia ada merupakan berhala yang paling diagungkan orang-orang dari suku Aus dan Khazraj dari kota Madinah. Ya, demikian juga suku Ghatafan pun mengagungkannya, menyembahnya, karena berada pada jalan menuju negeri mereka. Bahkan ketika itu sebagian bangsa Arab, suku Aus, suku Khazraj, Ghatafan, kalau mau haji dari patung Manat tersebut, memulai ibadah hajinya, setarnya, mirkatnya dari berhala yang namanya Manat. Ya. Maka Rasulullah utus ketika itu Ali menghancurkan itu berhala Manat itu. Maka datanglah Ali dan dia hancurkan berkeping-keping berhala tersebut. Dan ayat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah agar kita paham bahwasanya masyarakat Arab itu kaum musyrikin banyak yang mereka harapkan dijadikan sebagai sesuatu sumber keberkahan yang mereka harapkan keberkahannya, yang mereka harapkan memberikan manfaat, mereka harapkan menjauhi mudarat. Hati mereka senantiasa terikat dengan berhala-berhala tersebut untuk mendatangkan manfaat untuk Allah. Sebagaimana orang sekarang banyak hatinya terikat dengan kuburan tertentu, pohon tertentu, batu tertentu, banyak. Jauh-jauh dari negeri seberang datang dia menuju kuburan tersebut, menuju batu tersebut, menuju pohon tersebut. Hatinya terikat, terpatri, bergantung dengan pohon-pohon ini, batu-batu ini. Sebagaimana dahulu kala kaum musyrikin begitu terikat hatinya dengan berhala-berhala ini. Rahmatullah. Maka hakikatnya apa yang diperbuat kaum musyrikin zaman sekarang ini dahulu kala juga dibuat oleh kaum musyrikin terdahulu. Itulah perintahnya syaitan menjerumuskan manusia. Ini sebuah perbuatan yang dilakukan orang-orang musyrik sebelum Nabi diutus. Nabi diutus dihabisi semua, habis semuanya, ditebas pohon-pohon, dipotong. Jauh dari kenabian, sebagaimana zaman sekarang, jauh dari panggilan tauhid yang benar, kembali kesyirikan bercokol di mana-mana. Setiap orang mendapatkan tauhid yang benar, dikatakan apa? Wahabi. Ini akidah Syekh Muhammad. Akidah siapa? Nabi yang mulia SAW. Ini akidah Nabi SAW. Rasulullah perintahkan Ali, hancurkan turunan. Khalid, hancurkan tu berhala. Jangan masih ampun. Katakan pula Khalid, Wahabi. Katakan pula siapa? Ali, Wahabi. Katakan pula Nabi, Wahabi. Wah, andai kata beribadah mengikuti agama Muhammad, dikatakan Wahabi, saksikan aku seorang Wahabi. Wah, itu kata seorang penyair yang saya terjemah kata Indonesia. Wahab nama Allah, Jalla Fi'ula, Abdul Wahab, Ana Wahab, saya disebut pilih. Ini sebabkan kita bernama Allah SWT, apa masalah? Ya, dikatakan sesat, sesatkan Abu Bakar, Umar, Ali, Khalid, Nabi dan sebagainya. Rahmatullah. Jadi
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kepada Lat dan Uzza dan mana yang ketiga? Apakah manfaat atau tidak manfaat sama sekali? Ya, bagaimana kita katakan Allah punya putri-putri? Anak mudzakar wal untha, dan punya anak laki-laki, Allah punya anak perempuan. Sebagai masyarakat Arab menganggap Allah itu punya anak perempuan. Siapa anaknya? Malaikat-malaikat itulah anak Allah. Malaikat-malaikat wujudnya perempuan, mereka cantik. Kata mereka Allah itu punya putri-putri. Maka Allah mengatakan, wahai bangsa Arab, bagaimana mungkin kita katakan kalian punya anak laki-laki, Allah punya anak perempuan? Karena laki-laki itu simbol perbuatan. Bagaimana terjadi Allah Jalla wa'ala? Ya, mereka mengatakan sesungguhnya malaikat-malaikat itu putri-putri Allah SWT. Allah tilka idzan qismatun biza. Inilah pembagian yang penuh kezaliman dan melecehkan Allah SWT. Dan katakan anak-anak Allah semuanya perempuan-perempuan. Kami benar laki-laki. Laki-laki simbol kekuatan orang disebut laki-laki. Anak perempuan yang mereka tanam di hidup. Ya. Mereka disebutkan kepada mereka punya anak laki-laki, kepada Allah punya anak perempuan. Ini adalah merupakan pembagian yang perlu kesedihan. Sesungguhnya nama-nama tersebut adalah merupakan nama yang akan diberikan kepada berhala tersebut. Nenek moyang kalian berikan. Tidak pernah Allah SWT ajarkan demikian. Subhanallah. Dan kan hanya sekedar berpasangga belaka dalam beragama. Kata Allah SWT, yattabi'una illa dhanna, yang mereka ikuti hanya prasangka belaka. Subhanallah. Mirip sama agama kaum musyrikin sekarang yang mereka bukan orang Islam, mirip-mirip. Batu-batu yang mereka agungkan, patung-patung yang mereka agungkan. Ya, Tuhan-Tuhan mereka dikasih pakaian-pakaian, berhala-berhala mereka kadang dikasih makanan, macam-macam. Ya, kita pindah kepada hadis. Tadi ayat sekarang hadis. An Abi Waqid Al-Laythi, dari Abu Waqid Al-Laythi, dia adalah Abu Waqid yang namanya Al-Harith bin Auf, sahabat Nabi yang masyhur, masuk Islam sebelum penaklukan kota Makkah. Dan dia pada waktu peristiwa penaklukan kota Makkah membawa bendera Bani Layth dan Damrah dan Sa'ad bin Bakar. Ya, dia keluar dari kota Madinah menuju Mekah dan tinggal di Mekah. Wafat pada tahun 64 Hijriah. 85 Hijriah wafat. Adapun Abu Waqid ini dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar menyertai Nabi SAW dalam sesuatu peperangan. Dia melewati lembah namanya lembah Hunain. Lembah yang terletak antara Makkah dan Taif. Setelah takluk bangsa-bangsa Arab, Taif yang belum takluk. Setelah Makkah ditaklukkan, Nabi berangkat membawa pasukan sebanyak 12.000 pasukan. Ketika menakluk kota Makkah, berapa yang dibawa dari kota Madinah? 10.000 pasukan. Untuk menaklukkan Makkah, Nabi bawa 10.000 pasukan. Beberapa hari kota Makkah telah masuk Islam sebanyak 2.000 orang. Berangkat dari kota Makkah menuju Taif dan kemudian sebanyak 12.000 orang. Padahal yang namanya bilangan 10.000 itu dahulu kala pada peristiwa perang Ahzab itu tentara sekutu, kumpulan daripada seluruh Yahudi, Quraisy, Ghatafan. Sekarang Nabi sendiri bawa pasukan jumlahnya 12.000. Akbar. Yang 2.000 ini adalah orang yang masuk Islam dan telah Makkah ditaklukkan. Mereka disebut dengan julukan Tulaqa'u. Arti Tulaqa' adalah orang-orang yang dimerdekakan Nabi dari perbudakan. Semua mereka tertawan kalah ketika Makkah ditaklukkan. Nabi dengan besar hati mengatakan, wahai Quraisy, kira-kira hari ini apa yang aku katakan kepada kalian? Apa yang aku katakan kepada kalian? Mereka teringat bagaimana mereka melecehkan Nabi, mengusir Nabi, membunuh Nabi, ya, membunuh kerabat-kerabat Nabi. Mereka teror para sahabat yang lemah dan seterusnya.
betapa yang mereka, betapa jahat mereka Nabi SAW. Sekarang mereka takluk agar tidak tertumpah darah banyak. Nabi katakan, yang masuk rumahnya anak, tidak tutup pintu-pintu rumah tadi. Maka seketika masuk mereka ke dalam rumah. Yang masuk Masjidil Haram aman, yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Kerahkan semua pasukannya, semua masuk ke dalam rumah-rumah. Takut jumlahnya begitu besar. Masuk ke Masjidil Haram, masuk ke rumah Abu Sufyan. Ada beberapa orang penjaga perang, kata Nabi, ini orang-orang penjaga perang, dimanapun jumpa tinggal kembali, walau bergantung di Ka'bah. Wah, penjaga perang tangan pun sebagian lari. Di antaranya adalah putranya Abu Jahal namanya Ikrimah. Hampir dia berangkat dari Yaman menuju Ethiopia. Dijemput istrinya, kata istrinya, wahai suamiku, pulanglah kata Rasulullah. Obat masuk Islam, kita menolak orang masuk Islam. Ya. Apa? Jadi berangkatlah mereka menuju Taif, melewati lembah namanya Hunain. Berkata Abu Waqid, wa nahnu hundatsa'u 'ahdin bil kufr. Dan kami ketika itu banyak yang baru saja memeluk Islam, dekat dengan masa kekufuran, kemusyrikan, para orang Islam. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha. Dan orang-orang musyrik kala itu memiliki satu pohon namanya pohon sidrah, yang mereka beriktikaf di sana, berdiam lama di sana, memujanya, mencari keberkahannya. Wa yanutuna biha aslihatahum. Mereka menggantungkan di sana pedang-pedang mereka, senjata mereka, tombak mereka. Dengan andalan pedang-pedang ini jika digantungkan di sana mendatangkan keberkahan, akan menang dalam perang. Ya. Nah, kadang orang mancing kalau baru pertama kali jualan dan segala macam, celupkannya ikan laut supaya dapat ikan. Kadang-kadang baru beli mobil, siramnya dengan tombak, bensin, jadi berkah. Kadang-kadang orang untuk menolak bala, menebarkan bunga di simpang-simpang jalan, menolak bala. Dia yang buat bala, tergelincir orang, terpesat orang gara-gara dia. Dalam bungkusan-bungkusan bunga-bunga buang di tengah jalan, itu yang membuat bala itu. Apa? Yuqalu laha dhatu anwat. Pohon sidrah ini mereka sebut dengan nama dhatu anwat secara bahasa, pohon yang banyak tempat-tempat cabang-cabang ranting-ranting dahan yang menjadi tempat gantungan senjata-senjata. Famarna bi sidrati, kata Allah, kami pun melewati pohon tersebut. Fakulna, melihat pohon itu, teringatlah mereka masa jahiliyah, baru masuk Islam. Ya, bukan mudah merubah tradisi yang telah membuat mengakar. Masih mereka teringat masa-masa dahulu kala dalam kesyirikan. Mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin, buatkanlah kami pohon seperti pohon ini namanya dhatu anwat. Untuk apa? Untuk kami gantungkan pedang-pedang kami, senjata kami mau mencari keberkahan. Karena Allah dhatu anwat, sebagaimana orang musyrik itu punya pohon-pohon dhatu anwat, kami mau buat juga, carikan untuk kami. Ya, ingin meniru gaya orang-orang musyrik. Sebagian kaum muslimin dalam beribadah meniru orang-orang musyrik. Musyrik beribadah bersyur-syur, bertepuk-tepuk, diikuti kaum muslimin. Kata Allah, kata kaum musyrikin, "Wa kana salatu min al-baiti illa muka'an wa tasdiyan." Tidaklah salat mereka tawaf di sisi Ka'bah kecuali hanya dalam bersyur-syur, bertepuk-tepuk tangan, bertepuk tangan, syur-syur. Itu ibadah. Ditiru kaum muslimin, joget-joget, loncat-loncat, pusing-pusing. Ya, ini meniru. Jadi mereka berkata, carikanlah ya Rasulullah untuk kami pohon seperti ini, dhatu anwat, dan kami buat bagaimana mereka buat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bersabda, Allahu Akbar. Takbir, kalimat takjub. Allahu Akbar. Ini kalimat takjub. Kalimat yang seorang banyak bisa gunakan. Tentang takbir.
membunuh orang, Allah Akbar. Ya, dia menyimpan di tempat-tempatnya. Ya, jalan-jalan semua diblokir, Allah Akbar. Bicara apa yang lewat, Allah Akbar. Kulkas itu bisa diangkat mereka. Dari mana tenaganya? Allah Akbar, angkat kulkas. Pesawat juga ada yang tertentu. Nyala-gunakan masuk ke tempat-tempat, ya, yang teriak-teriak Allah Akbar, ban-ban pun dicongkel, dibawain ban-ban. Musibah. Maka berkata Rasulullah, innaha sunan, sesungguhnya ini yang akan minta adalah cara beragama. Qultu walladzi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil, yang akan katakan demi dia Allah yang dia bertangga di tangannya, sama dengan perkataan Bani Israil. Ya, di Musa mereka berkata kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Ya Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ini kapan terjadi peristiwa ini? Setelah ditenggelamkan Allah Fir'aun dan para tentaranya, dan Bani Israil mereka ditenggelamkan dalam air. Mereka melihat bagaimana lautan terbelah, mereka nyebrang. Ketika Fir'aun dan tentara di tengah lautan, mereka melihat ditenggelamkan semua. Baru selesai ditenggelamkan musuh mereka, lewat di tepi pantai ada orang-orang menyembah berhala. Baru selesai dihancurkan Bani Allah SWT musuh mereka, Fir'aun berkata kepada mereka, Musa, cantik juga berhala-berhala ini. Buatkanlah satu untuk kami sebagaimana mereka punya berhala-berhala seperti Tuhan. Masya Allah, ini Bani Israil. Apa kata Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Bodohlah kalian. Sungguh bodohlah ini yang minta. Inna haula'i, ya, subhanallah. Ini orang-orang tersesat untuk mengikuti. Afa ghairallahi abghikum ilahan, mungkinkah ku carikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Wa faddalakum 'ala alamin, dia telah mengutamakan kalian dari seluruh bangsa-bangsa pada saat tersebut. Jadi kata Nabi, jangan minta ini ku carikan pohon sebagaimana kau musyrikin punya pohon. Sama dengan permintaan siapa? Musa kepada Bani Israil, buatkan untuk kami pohon-pohon, buatkan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala-berhala. Kata Nabi, la tarkabunna sunana man kana qablakum, atau sunana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti cara beragama, langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Hadits Tirmidzi dan Sahih Tirmidzi. Nabi telah mengatakan, pasti kalian akan meniru cara beragama, jalan beragama orang-orang sebelum kalian. Sudahkah terjadi? Sudah. Alam min a'lam nubuwah, menunjukkan benarnya perkataan Nabi SAW. Dulu mereka menyembah berhala-berhala, patung-patung, sekarang ada menyembah batu. Minta berkat kepada batunya, batu harus sujud, meyakini itu batu memiliki sesuatu manfaat dalam Allah, berharap padanya kebaikan. Jadi sama dengan menyembahnya. Kalau masyarakat musyrikin dahulu seperti itu, hati mereka berkat kepada batu-batu, kayu-kayu, kuburan-kuburan, kayu-kayunya. Bedanya kita mengucapkan la ilaha illallah, mereka tak mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu tidak salah ketika Syekh Muhammad mengatakan orang-orang terlibat kepada kesyirikan di zaman kita ini lebih dahsyat kebodohan kesyirikan dibandingkan kaum musyrikin dahulu kala. Kaum musyrikin dahulu kala, ya, mereka tak mau mengatakan kata-kata la ilaha illallah. Kenapa konsekuensinya? Orang terlibat dalam kesyirikan di masa ini, itu perkataan mereka ulang-ulang sehari-hari, la ilaha illallah. Itu yang dia katakan, tapi terlibat dalam kesyirikan karena tak paham maknanya. Berarti kata Syekh Muhammad, orang para musyrikin lebih pahamnya makna la ilaha illallah daripada orang-orang musyrik pada zaman ini.
benci dan kesyirikan. Dukun saja zikirnya la ilaha illallah. Dukun tuh, ya, nyepak orang pakai pukulan jangan pakai ilallah, ya Allah, campak. La ilaha illallah juga. Tarik nafas pun pakai la ilaha illallah. Syaitan semua. Bukan daripada doa semacam ini. Kalau daripada Allah, Nabi yang paling pertama melakukannya, para sahabat. Sehingga peperangan tak sulit para sahabat tinggal gini-gini aja semua campak-campak kaum musyrikin. Katanya mereka berjuang berdarah-darah. Ya, subhanallah. Banyak orang-orang kebal sakti mandraguna katanya. Ya, tapi 350 tahun terjajah. Allah. Dan yang berserta. Demikianlah kajian kita malam ini. Kita pada sampai di sini. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.